Travel agent pemula, apakah Anda siap bersaing dengan travel agent yang sudah besar dan terkenal? Tips dari saya, jangan bersaing dengan mereka. Ada pepatah yang mengatakan gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Artinya, kalau ada petinggi atau orang-orang hebat yang bertarung, biasanya yang kecil yang menjadi korban. So, saran saya, nggak usah ikutan. Tapi, mumpung kita kecil, kita bisa melihat rongga yang tidak dapat dilihat oleh mereka yang besar. Dan ini disebut sebagai niche product. Hai, saya Madeline Sophie. Selamat datang di channel Tourism Digital Marketing. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan travel agent mula-mula dari rumah atau dari desa tempat Anda tinggal dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Apa itu ceruk pasar dan bagaimana cara membuat niche produk sesuai dengan ceruk tersebut? Ikuti terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video terus untuk Anda. Anda bisa bantu saya dengan mengklik subscribe dan like kalau Anda suka dengan video ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai 5 langkah dari video saya yang yaitu tentang bagaimana caranya saya mendapatkan pelanggan di awal saya menjalankan travel agent saya dengan produk niche. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan produk niche? Produk niche adalah produk yang ditargetkan untuk segmen pasar yang spesifik. Tentunya dengan ukuran pasar yang kecil dan terbatas. Jadi nggak bisa kita pasarkan ke pasar massal. Nah, biasanya niche produk ini dibuat untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan yang tidak tersedia di pasar mainstream. Jadi, karakteristik dari niche produk itu antara lain spesifik dan terbatas. Produk niche menawarkan solusi yang spesifik bagi kelompok pelanggan yang terbatas. Contohnya, saya pernah mengarrange grup wisata anak-anak ke Disneyland Hong Kong untuk lomba menggambar. Unik ya, produk niche itu tidak umum. Produk niche tidak mudah ditemui di pasar massal karena memang ditujukan untuk segmen pasar tertentu. Contohnya, saya pernah membawa rombongan untuk melihat bagaimana negara Thailand, China mengelola sawah yang ukurannya kecil dan secara efisien dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Unik ya. Ciri berikutnya adalah punya nilai tambah. Produk niche mempunyai nilai tambah yang unik dengan fitur yang berbeda dengan produk yang sejenis. Contohnya, saya pernah membawa rombongan yang ingin mempelajari bagaimana negara India bisa menghasilkan buku-buku yang tidak mahal. Di sana yang saya atur adalah bagaimana kita berkunjung dan melakukan diskusi. Yang berikutnya, niche produk berfokus pada kualitas. Karena memang ditujukan untuk pasar khusus, produk niche biasanya menempatkan kualitas dan pelayanan di atas dari rata-rata. Contohnya, biasanya saya kalau menghandle grup khusus, tamu-tamu saya pada saat tiba di bandara, mereka tidak perlu antri untuk check-in, dropping luggage, tapi mereka bisa langsung masuk ke lounge, sedangkan untuk drop luggage, untuk ambil boarding pass, semua kami yang lakukan. Sampai tiba di negara atau tempat tujuan, tidak saya berikan bus, tetapi saya berikan mereka private car. Semuanya diservis lebih private. Kemudian waktu saat check-in hotel juga mereka tidak perlu lagi menunggu di lobby atau check-in, tetapi sebelum tiba di hotel, kunci sudah kami ambilkan. Jadi mereka tinggal langsung masuk ke dalam hotel. Ini contohnya. Dan ciri terakhir adalah keterlibatan pelanggan. Produk niche cenderung menciptakan keterlibatan dengan pelanggan. Mereka tidak pernah menganggap saya sebagai penyelenggara travel agent atau biro perjalanan. Mereka tidak menganggap saya sebagai supplier, tapi mereka lebih menganggap saya sebagai sahabat mereka. Jadi saya tahu betul apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka. Jadi lebih dari sekedar antara user dengan seller, tetapi sebagai sahabat. Jadi produk niche ini bisa menjadi pilihan yang menarik bagi Anda pebisnis mula-mula karena dapat menemukan pasar yang lebih tertarget dan kurang bersaing dibandingkan dengan produk yang umum. Nah, sekarang gimana caranya kita sebagai travel agent startup atau travel agent pemula bisa mengidentifikasikan niche produk? Yang pertama, Anda dan saya harus kenal dulu kemampuan dan keahlian kita. Jadi kita pilih produk sesuai dengan keahlian kita sehingga bisa memberikan nilai lebih dan pelayanan yang lebih unggul daripada yang lain. Yang kedua, kita harus melakukan riset pasar. Apa sih yang sedang tren yang menjadi kebutuhan pelanggan? Kita lihat apa sih kebutuhan yang saat ini sedang berkembang dan peluang-peluang yang belum diisi oleh travel agent yang pada umumnya. Kemudian yang ketiga, kita mesti fokus kepada
kelompok tertentu. Alihkan perhatian kepada kelompok-kelompok kecil yang memang memiliki kebutuhan khusus atau keinginan yang spesifik. Nah, identifikasikan ini sebagai niche Anda. Kemudian, pelajari tingkat persaingan. Kita harus tahu tingkat persaingan di pasar niche ini. Kalau memang pasar ini sudah terlalu jenuh atau terlalu ramai, terlalu crowded, baiknya Anda hindari. Yang kelima, karena produk ini adalah produk yang khusus, tentunya banyak biaya produksi yang di atas rata-rata. Jadi, Anda harus memperhatikan profitabilitas dari produk Anda. Yang keenam, tentukan proposisi penjualan. Buat proposisi penjualan yang kuat dan menarik bagi pelanggan. Anda harus jelaskan kenapa mereka harus membeli layanan Anda dan yakinkan mereka bahwa Anda adalah solusi terbaik bagi mereka. Yang ketujuh, uji pasar. Sebelum produk ini Anda luncurkan, Anda bisa menguji pelanggan-pelanggan potensial Anda. Di sini Anda bisa menarik respon dan Anda bisa melakukan analisa yang disebut sebagai pull marketing. Kalau Anda belum tahu apa itu pull marketing, Anda bisa cek di video saya ya, ini. Kemudian, sesuaikan strategi pemasaran. Anda harus menyesuaikan channel-channel pemasaran dengan target Anda. Contohnya ya, kalau misalnya pasarnya ini menggunakan sosial media Facebook, ya Anda promosi di Facebook. Kalau mereka menggunakan Instagram, ya Anda lakukan promosi di Instagram. Atau kalau target pasar Anda ada di TikTok, Anda menggunakan TikTok. Itu contohnya. Dengan mengidentifikasikan niche produk yang sesuai dengan keahlian Anda, dan Anda dapat menawarkan produk yang unik bagi pelanggan, tentunya Anda akan bisa berfokus dan mengembangkan bisnis Anda. Nah, seperti video-video saya yang lainnya, saya selalu memberikan tips buat Anda. Dan kali ini, saya akan memberikan tips niche produk apa sih yang sedang tren saat ini. Sekali lagi, kalau Anda like, Anda klik like dan subscribe. Oke, yang pertama, wisata kuliner. Wisata kuliner saat ini sedang booming banget. Karena banyak orang juga suka membuat konten tentang kuliner. Jadi wisata kuliner ini mengangkat makanan lokal yang khas, yang otentik. Mereka bisa mencicipi makanan lokal sambil berwisata. Dalam satu mangkok makanan itu mereka bisa punya pengalaman. Bahkan Anda bisa mengajak mereka untuk masak bersama dengan orang lokal. Seru banget. Yang kedua, ekowisata. Wisata yang berfokus pada lingkungan dan alam. Wisatawan itu bisa menikmati alam sekaligus melakukan aktivitas ramah lingkungan dan mendukung pelestarian alam. Contohnya, whale watching, di mana wisatawan akan melihat habitat paus, mendukung upaya konservasi paus di lingkungan kelautan. Contohnya lagi, ekspedisi ke pulau terpencil. Di sini biasanya wisatawan itu berpartisipasi dalam ekspedisi ke pulau-pulau yang masih alami dan belum banyak terjamah oleh manusia. Biasanya mereka akan berfokus pada pelestarian dan pengenalan kehidupan pulau dan sekitarnya. Contoh lagi, yang sekarang tren adalah fotografi bawah laut. Di sini Anda bisa melakukan aktivitas berfoto di bawah laut, tentunya dengan tanggung jawab etika agar tidak mengganggu ekosistem laut. Dan yang sudah sering banget dilakukan adalah bersih-bersih pantai. Biasanya mereka membersihkan pantai dari sampah, plastik, lalu menanam mangrove, sehingga bisa membantu ekosistem pesisir. Contoh berikut adalah wisata petualangan dan ekstrim. Wisata yang menawarkan pengalaman petualangan dan aktivitas ekstrim, kayak naik gunung, menyelam, parasailing, skydiving. Kemudian wisata berbasis komunitas. Wisata ini biasanya melibatkan komunitas lokal. Mereka bisa berkunjung ke desa adat, menginap di homestay. Kemudian ada wisata kreatif dan seni. Wisata yang mengeksplorasi seni dan budaya lokal. Ini bisa meliputi kunjungan ke galeri seni, lokakarya kerajinan, dan pertunjukan seni lokal. Yang keenam adalah wisata sejarah dan budaya. Wisatawan dapat mengunjungi situs bersejarah, museum, tempat-tempat di mana wisatawan bisa memahami sejarah dan budaya daerah tempat mereka kunjungi. Wisata relaksasi dan meditasi. Ini tren banget karena wisatawan itu bisa melakukan meditasi, yoga, ya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini ada satu lagi yang unik, wisata vegetarian. Jadi wisata khusus untuk para vegetarian dan di dalam perjalanan mereka juga melakukan aktivitas mengenai kepedulian tentang lingkungan dan kesehatan. Nah, itu tadi contoh-contoh dari tren wisata yang sedang populer. Karena memang semakin banyak saat ini wisatawan yang mencari pengalaman yang unik dan otentik, dan tentunya sesuai dengan minat mereka. Saat ini wisatawan lebih suka untuk mengeksplorasi produk wisata niche yang memberikan pengalaman yang berbeda dari yang umumnya.
Nah, jadi dengan Anda mengeksplorasi produk, jadi dengan Anda mengidentifikasi dan menggarap niche produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan minat pelanggan saat ini, ya siapa tahu Anda bisa menarik perhatian pelanggan wisatawan yang saat ini semakin selektif. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi Anda bisa share video ini kalau menurut Anda ini akan bermanfaat untuk tim Anda atau teman-teman Anda. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.